Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang keistimewaan membaca Al-Quran. Alkisah nun jauh di sana, tepatnya di daerah Amerika. Ketika itu langit senja sedang menampakkan keindahannya. Ada seorang kakek sedang membaca sebuah kitab di depan tempat perapian, di sebuah kursi goyang yang biasa ia tempati untuk bersantai. Musim dingin sedang melanda di daerah tersebut hingga sebagian rumah penduduk menghidupkan perapian yang berada di rumahnya, masing-masing untuk menghangatkan badan mereka. Seorang kakek itu terlihat khusyuk dan hikmat ketika membacanya. Ditambah lagi dengan sedikit angin sepoi yang masuk ke dalam ruangan itu menjadikan syahdu suasananya. Rumah itu tampak sederhana dari luar, tetapi terasa nyaman ketika berada di dalamnya, rapih dan tertata. Tak jauh dari tempat duduknya si kakek terlihat seorang bocah kecil sedang asyik dalam dunianya. Ia sedang menggambar sebuah mobil di kertas gambarnya. Cucu itu sangat disayangi oleh kakek tersebut. Melihat kakek membaca khusyuk, si cucu pun penasaran dengan apa yang dibaca kakeknya. Lalu dia pun bertanya, "Kek, apa sih yang dibaca? Kok bahasanya aneh?" tanya si cucu. Si kakek pun yang sedang membaca kitab seketika itu menghentikan bacaannya dan menatap ke arah cucu tersebut. "Ini adalah Al-Quran, nak. Kitab milik agama kita. Kelak kamu juga akan belajar," jawab si kakek. Lalu si cucu pun kembali bertanya, "Kenapa kakek membacanya? Apakah kakek mengerti bahasanya?" tanya si cucu dengan polosnya. Kemudian menghentikan kesibukan tangannya dan memandang ke arah kakeknya. "Karena dengan membacanya, hati kita akan tetap bersih. Tidak perlu mengerti bahasanya karena kita tetap akan mendapatkan pahala," jawab kakek dengan senyuman kasih sayang. "Bagaimana kita membaca tanpa mengerti bahasanya, kek? Apa yang perlu dibersihkan dari hati kita?" tanya si cucu dengan penuh penasaran. Si kakek tahu kalau ia menjelaskan dan memberi pemahaman, si cucu tidak akan paham. Dan kemudian si kakek memutuskan untuk melakukan sesuatu. "Baik, nak, sekarang coba kamu lihat keranjang yang berada di dekat perapian itu dan silahkan kamu ngambil air di sungai yang berada di belakang rumah. Lalu bawa air itu kemari, nanti kakek akan jelaskan maksudnya." Si cucu pun mengambil keranjang itu. Lalu ia pun pergi ke sungai untuk mengambil airnya. Nah, setelah mengambil air, setibanya di depan rumah, keranjang yang diisi air dari sungai itu sudah kosong. Lalu si cucu bertanya kepada kakeknya, "Kek, kenapa ini kosong?" Lalu si kakek pun menjawab, "Oh, baiklah, kamu ambil saja lagi airnya dari sungai." Si cucu pun kembali ke sungai dan mengambil airnya tersebut. Lalu seketikanya kembali mengambil air untuk kedua kalinya, si cucu pun saat di depan rumah airnya kembali habis. Lalu si cucu pun bertanya lagi, "Kenapa airnya masih habis, kakek?" Lalu si cucu pun disuruh kembali oleh kakeknya untuk mengambil air lagi. Lalu si cucu pun menurut dan mengambil air lagi. Lalu setelah itu, setelah untuk ketiga kalinya diambil, si cucu pun berjalan dan akhirnya pulang ke arah rumah sambil membawa keranjang. Nah, ketika di depan rumah, lagi-lagi keranjangnya kembali kosong, airnya sudah habis di jalan. Lalu si cucu pun kesal dan bertanya kepada kakeknya, "Kek, kenapa setiap sampai rumah airnya selalu habis, tidak pernah terisi penuh?" Lalu si kakek pun menjawab, "Lihatlah bawah-bawah keranjang itu. Ternyata itu bolong-bolong. Jadi selama di perjalanan keranjang kamu itu menghabiskan air yang bocor ke bawah-bawah. Tapi apakah kamu tahu, nak, apa yang terjadi pada keranjang itu?" Lalu si cucu pun terdiam. Lalu si kakek pun menjawab lagi, "Coba lihat keranjang yang kamu bawa tadi mengambil air. Tadi keranjang itu sangatlah kotor, sangat dekil. Tapi lihatlah sekarang, keranjang itu menjadi bersih, menjadi indah lagi. Menjadi indah lagi. Walau tidak bisa membawa air, tapi kamu sudah dapat membersihkannya tanpa sepengetahuanmu." Si cucu melihat ke arah keranjang tadi dan mengiyakan perkataan kakeknya. "Nak, Al-Quran juga seperti itu. Tanpa kita harus mengerti artinya, dengan sering membacanya, hati kita akan bersih dengan sendirinya. Kotoran yang menempel pada keranjang tadi ibarat dosa-dosa kita. Jadi, tanpa sepengetahuan kita, nanti dosa-dosa kita akan gugur dengan sendirinya." Itulah keutamaan membaca Al-Quran atau keistimewaannya. Itu jelas si kakek dengan wajah yang sangat bahagia. Si cucu pun mengiyakannya, lalu mereka pun berdua melanjutkan aktivitasnya dan sholat maghrib berjamaah. Selesai.